بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. Telah berkata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muawanah, ini sudah harus baca sampai habis, tidak sampai selesai, belum kita baca sampai. Oh, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Abdullah bin Al-Haddad dalam Risalatul Muawanah, sampai di bab mengisi waktu dengan aktivitas ibadah. Hendaknya engkau mengisi waktumu dengan berbagai aktivitas ibadah agar tidak berlalu sesaat pun baik malam atau siang hari, melainkan selalu terisi dengan aktivitas ibadah, sehingga nampaklah keberkahan waktu, diperoleh manfaat dalam umur ini, dan akan selalu timbul semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, luangkanlah waktu khusus untuk melakukan kebiasaan dan hobimu. Ketahuilah bahwa keadaan seseorang tidak akan lurus apabila diiringi dengan ketidakseriusan. Begitu juga hati tidak akan baik apabila diiringi dengan kelalaian. Dalam hal ini Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, hendaknya engkau membagi waktumu dan mengatur aktivitas ibadahmu. Tentukanlah untuk setiap waktu ada aktivitas tertentu yang tidak akan engkau tinggalkan ataupun mementingkan yang lainnya. Adapun orang yang membiarkan dirinya sia-sia begitu saja, tak ubah seperti halnya seekor binatang yang menyibukkan dirinya setiap saat. Dia berbuat apa saja yang dia mau dengan cara sesukanya, sehingga waktunya banyak habis sia-sia. Ketahuilah bahwasanya waktumu adalah umurmu, umurmu adalah modalmu, dan modal utama perdaganganmu. Dengan engkau bisa mencapai kenikmatan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap nafasmu dengannya engkau bisa mencapai kenikmatan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap nafasmu adalah permata yang tiada tandingnya dan tidak dapat tertukar. Jika ia telah pergi, tak akan kembali lagi. Ya Allah. Kemarin kita dengarkan perkataan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang memulai kitabnya ini dengan memberikan satu ajakan untuk supaya jalan hidup kita ini benar dan kita mendapatkan satu kebahagiaan dan kenikmatan. Kalau pengen mendapatkan kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan, kesenangan, keberkahan, maka kita harus mempunyai tekad, aku harus berubah.
Aku harus merubah jalan hidupku. Selama ini aku ini berjalan. Nah, bagaimana orang berjalan? Melangkah ke sana, melangkah ke sini, melangkah. Setelah panjangnya langkah-langkah yang kita langkah, kita harus mengerti benar dan meminta petunjuk kepada Allah. Dengan apa kita minta petunjuk? Dengan memiliki niat yang baik. Seperti yang diperintahkan oleh Al-Imam. Pertama kali dia memulai, dia bilang pasang niat dulu. Karena dari niat inilah nanti ketemu jalannya. Supaya kita tidak sesat. Dan harus kita pastikan bahwa aku mau berubah, sudah. Perubahan ini harus ada di pikiran kita dan kita sudah tekadkan. Hidupku harus berubah. Aku harus menjalani hidup di dunia ini dengan jalan yang benar yang akan menjadikan aku dan mengantarkan aku ke surganya Allah. Hingga jasadku ketika dikubur aku selamat. Kita sudah berpikirnya lebih panjang daripada dulu. Kalau dulu mungkin punya pikiran, kalau punya anak bagaimana, kalau punya cucu bagaimana. Sekarang lebih dari itu. Kita mau masuk surga sama anak kita, sama cucu kita, sama keluarga kita. Berapa banyak nanti manusia yang Allah izinkan untuk menyelamatkan keluarga-keluarganya. Karena apa? Karena orang ini orang baik. Maka dari itu, kesuksesan kita sekarang ini tergantung kita sekarang. Kesuksesan kita di masa depan ketika kita sekarang ini mempunyai pegangan hidup yang benar. Karena masa depan ini akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita sekarang ini benar. Masa lalu akan kita tinggalkan. Wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Ikutilah sesuatu yang baik ketika kalian pernah berbuat salah. Kesalahan yang sudah lewat, ketika kita berbuat baik, subhanallah, Allah jadikan kesalahan itu menjadi kesempurnaan untuk kita. Kesalahan itu bisa berubah menjadi kekuatan kita. Sebab apa? Sebab kita sudah niat untuk berubah. Sebab kita niat untuk hebat. Sebab kita sudah niat untuk melakukan yang baik. Bahkan kita sudah berbuat baik. Maka yang masa lalu tersebut akan menjadi kekuatan untuk kita. Hadirin, jadi pikiran kita sekarang tidak usah kemana-mana lagi. Mau selamat harus kita mempunyai tekad untuk merubah. Dan untuk berubah, jangan mau bertahan seperti ini hidup kita. Jangan mau bertahan dengan hayalan dan lamunan yang tidak jelas. Langkah benar-benar seperti yang diperintahkan Rasul. Dimulai dengan niat yang baik. Dimulai dengan mencari ridha Allah hidup yang sementara ini. Yang Allah tuntut benar, yang paling berharga benar di dunia ini adalah kebaikan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Inilah tempat kita beramal. Inilah tempat kita mengumpulkan kebaikan. Disinilah tempat kita mengambil nasib kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita sudah pastikan benar, pagi, siang, malam kita pikirkan aku mau berubah. Aku sudah mau berubah hidup. Tidak mau aku hidup-hidup yang tidak ada manfaatnya. Tidak mau aku hidup di dunia yang sementara ini. Yang pintu gerbang sebentar lagi akan aku lewati, yaitu pintu gerbang akhirat. Aku jadikan hidupku, pikiranku untuk sesuatu yang sia-sia. Mengikuti ego atau hawa nafsuku. Aku mau mengikuti Nabi Muhammad. Jejaknya Nabi Muhammad. Aku pastikan tahun ini, hari ini, aku sudah melahirkan di hatiku ini cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah. Aku pastikan juga bahwa aku akan mengatur waktuku. Orang yang sudah mau berubah, dia pertama kali akan merencanakan satu rencana
untuk meletakkan waktu-waktunya. Maka Habib Abdullah bin Haddad bilang, hendaknya engkau sekarang ini mengisi waktumu sudah. Apa mau mulai dari mana Habib merubahnya ini? Mau memulainya dari mana kita supaya kita mendapatkan satu keberuntungan dunia dan akhirat? Mulailah sekarang ini dengan mengisi waktumu. Jangan tidak ada rencana lagi kemarin, belum ada tulisannya. Jam 11 mau apa? Jam 12 mau apa? Jam 1 habis zuhur, habis makan, apa yang mau kau lakukan? Kosong, tidak ada rencana. Mulai hari ini sudah ada rencana sudah. Hati-hati jangan sampai berlarut-berlarut terus. Tidak ada tulisan rencana waktu ketat. Ketika Allah Haddad dikatakan ditanya, ya Habib, ini wali-wali Allah. Kalian ini bisa dekat sama Allah. Bagaimana kisahnya? Apa jalannya? Kata Allah Haddad, tertibul waktu. Kami mengatur waktu kami. Diisi sudah. Habis zuhur sudah ada rencana. Ada orang hidup bertahun-tahun itu. Tapi tanya apa hidup? Waktu mau kemana? Nggak ada rencana, nggak ada waktu, nggak ada. Terserah dia aja. Kalau lagi pengen begini, pengen tidur, pengen ini, nggak bisa. Seperti bayi saja. Mau nangis, mau tidur, terserah dia. Nah, nggak bisa. Jangan sampai larut begini. Meninggal dunia dalam keadaan begini nggak ada artinya hidup kita. Tidak ada arti orang yang hidup yang belum ada rencana. Hari ini kita sudah lama ditipu sama syaitan. Ditipu sama pikiran kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri yang masuk di pikiran kita. Jadi harus kita pastikan semuanya sudah. Pertama, memastikan bahwasanya kita mau berubah semuanya. Kita pastikan bahwa kita mau berubah, tidak mau lagi berpikir yang jauh-jauh, tidak mau lagi menghayal yang tidak jelas, tidak mau lagi berangan-angan yang tidak jelas. Yang pasti dan jelas kita akan bertemu di akhirat. Yang pasti yang jelas kita mau surganya Allah, selamat orang tua kita, anak istri kita, insya Allah. Yang kita mau ini adalah kebahagiaan yang hak, yang memang Allah bentangkan untuk penduduk yang tinggal pernah di dunia ini dan mengambil bagiannya di dunia untuk supaya mereka selamat di akhirat. Ini harus kita pastikan benar-benar, dan kita mulai dengan niat yang baik mencari ridho Allah, dan hari ini memulai mengisi waktu kita isi waktu sudah. Bangun subuh, habis majelis pulang mandi, habisnya begini. Terus jam segini tidur, kalau tidak tidur ini gantinya, kalau ini digotok dengan ini. Harus kita buat rencana sudah. Sudah mengisi waktu, maka isilah waktu. Kata Allah Haddad bilang, dengan apa diisi waktu ini? Bukan dengan main. Diisi waktu tapi dengan main-main. Diisi waktu dengan aktivitas ibadah. Ada lagi yang paling mulia. Ma yatahassar ahlul jannah, tidaklah bersedih merasa rugi ahlul jannah nanti di surga, kecuali ketika mereka ingat bertemu dan duduk di dalam satu tempat dan mereka tidak beribadah, ingat sama Allah. Itu yang paling disesalkan nanti. Kenapa aku waktu itu dapatkan waktu duduk di dalam satu tempat, tapi aku tidak beribadah, tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diisi dengan waktu. Maka kalau waktu kita sudah diisi dengan ibadah, nampaklah nanti apa yang akan muncul dalam hidup kita? Barokah. Barokah ini kalau sudah muncul, nyaman hidup kita, bahagia hidup kita. Jadi mau menampakkan barokah di rumah kita, di kehidupan kita, kita harus beribadah, mengisi waktu umur kita dengan ibadah. Maka orang tersebut akan mendapatkan barokah, dan juga dari itu akan didapat juga manfaat.
Karena dia mengisi waktunya tersebut, akan timbul satu semangat. Semangat dalam hidup, semangat beribadah. Selain itu juga kita disuruh meluangkan waktu yang khusus, melakukan kebiasaan-kebiasaan kita dan hobi kita. Disuruh, apa-apa. Oh, hobinya apa? Hobinya belajar, nah bagus. Hobi belajar. Kalau hobinya nonton TV berat, tidak ada manfaat. Disuruh mempunyai hobi yang bermanfaat. Nah, ikuti. Oh, senang olahraga, tidak apa-apa, kesehatan, sepeda, nah, cuma ikutin sepeda, tidak apa-apa. Tapi kalau hobinya apa, duduk, ceritain orang, nah berat ini, nah ada manfaatnya. Nah, disuruh juga kita berolahraga, kebiasaan-kebiasaan hidup seorang manusia. Tapi diberikan waktu yang khusus untuknya. Pengen semangat hidup, pengen bertambah semangat, jadikanlah ibadah adalah satu jalan hidup kita. Kalau sudah kita pengen beribadah, aku pengen beribadah sudah. Aku pengen beribadah sudah. Hidupku aku pengen beribadah. Nah, kalau sudah muncul terus bahasa itu, senang dengan ibadah, semangat hidup muncul. Bahkan bergairah benar hidup. Kenapa? Karena hidupnya sudah ditunggu sama surga. Surga nunggumu. Surga menunggumu. Mungkin sekarang kita dengarkan suara-suara ini, bahwa surga menunggumu. Memang Allah sudah gerakkan kehidupan kita ini untuk berjalan sekarang di jalannya. Sepertinya memang Allah sudah membuka jalan kita untuk masuk surga. Bersemangatlah hidup. Surga nunggu kita. Jangan kita takut luput, ini urusan dunia, tak punya ini, tak punya ini. Kalau punya surga, apa kisah? Apa kisah kalau kita punya surga? Nah, ada yang dibilang budak, raja semua di sana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkat syafaat Nabi Muhammad, jalan hidup kita dibuka untuk berjalan di jalan kehidupan para sholihin, para aulia. Ada orang jalan hidupnya ditutup sama Allah, yang dia dengar cerita duit, terus yang didengarkan cerita fulan hebat, fulan kuat, fulan berantem, fulan begini, sampai tidak bisa mendengar cerita Nabi Muhammad, sampai tidak bisa tahu apa yang harus dimulai dalam hidupnya yang sementara ini. Tapi kita dibimbing sama Allah semuanya, kita dipelihara sama Allah. Sepertinya Allah ini menginginkan kita benar bahagia, bersyukur, dan memang Allah ingin kita senang. Allah ingin kita senang dunia dan akhirat. Maka dari itu, keadaan ini tidak akan lurus. Keadaan hidup kita sekarang ini tidak akan benar kalau kita tidak seriuskan mulai detik ini. Harus kita serius. Jangan kita main-main lagi. Tidak bisa main sudah. Mau main dari mana? Waktu pendek sebentar. Harus kita seriuskan bahwa kita sudah ngatur waktu. Bukan kita mau sok sibuk. Nah. Harus dia. Tidak bisa memang. Kalau orang sudah mau merubah dirinya, dia harus mengatur waktunya. Harus dia sudah pastikan, sebelum tidur dia sudah berwirid. Sebelum tidur dia baca wirid ini, baca wirid ini. Tidak akan dia mau tidur. Buat apa nonton handphone terus? Buat apa WA terus, tidak ada habis-habisnya. Coba kita pastikan kita baca wirid, dapat 20 menit, setengah jam sudah dapat wiridan. Hidup kita muncul keberkahan langsung. Nampaklah keberkahan dalam hidup kita. Nampaklah keberkahan dalam pikiran kita. Nampaklah dan muncul nanti semangat hidup. Oh, panjang umur, panjang sehat insyaallah kita. Kenapa? Karena sudah muncul semangat hidup berkat ibadah. Ditunggu sorga, bagaimana tidak semangat? Ditunggu sorga, bagaimana tidak semangat?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang yang pengen kehidupannya benar-benar baik, sudah dia harus seriuskan, sudahlah, aku harus serius sudah ini. Ini hari sudah mulai sudah. Untuk mengatur waktu. Begitu juga, dia sudah tidak mau lagi berpikir atau lalai dengan kehidupan ini. Udah serius. Kalau tidak serius namanya lalai. Sudah lalai, kita sudah mempermainkan kehidupan ini. Lain orang yang mempermainkan kehidupan lalai, tidak berkah hidupnya. Ngomongnya tidak tahu kemana, jalan hidupnya tidak tahu kemana, tidak ada arah. Tapi kalau sudah serius, arahnya jelas, nah ngelihat surga. Arahnya jelas, ngelihat Nabi Muhammad. Arahnya jelas, ngelihat Allah. Tidak lalai. Seriuslah wahai hamba Allah, serius sudah, tidak serius lagi sudah. Benar-benar kita lihat Allah dalam kehidupan ini. Melihat Nabi Muhammad, mau mendekatkan diri kepada Allah, di bibir kita terus Allah dan Nabi Muhammad. Terus semangat kita akan dapatkan kebahagiaan yang hak dan abadi tersebut. Jangan sampai diiringi kelalaian lagi. Itulah Al-Imam Hujjatul Islam sangat memberikan satu perhatian yang khusus. Sampai dia katakan, hendaknya engkau membagi waktumu sudah. Sudah harus kita bagikan waktu ini. Mengatur aktivitas ibadahmu. Harus kita tentukan untuk setiap waktu ada aktivitas. Setiap waktunya ada. Ini jam segini tidur. Jam segini bangun. Tidurnya dengan niat ibadah. Tidurnya dengan niat ini dan niatnya para aulia sholihin. Bangunnya segini harus kita tentukan. Dan juga kita tidak akan meninggalkan apa yang sudah kita tentukan tersebut. Dan kita pastikan bahwa kita akan meninggalkan segala sesuatu yang tidak kita tentukan. Udah jam 12, udah siap berwudu. Azan, mendengar azan sudah sama wudu. Masuk azan, sholat, terus menentukan waktunya. Mengisi waktunya dengan aktivitas ibadah. Ini adalah umur kita, wahai hamba Allah. Kita harus sibukkan umur kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai kita ini memberikan umur kita sesuka kita, semau kita, mau buat apa semaunya terus, ya Allah. Nah, serius hidup orang ini, hidup dengan semaunya, akhirnya sia-sia. Seperti hayawan, dia mau semaunya, dia menyibukkan waktu seterserah dia. Mau tidur, tengah jalan tidur, bawah pohon mau tidur, nada. Jangan sampai seperti itu. Sesungguhnya waktu kita ini, umur kita ini adalah modal hidup. Sekarang modal kita sekarang ini apa? Untung ada kesempatan ini modal besar sudah. Kalau tidak diseriuskan dan tidak diatur, habis modal ini, habis waktu kita, ya Allah, kalah habis duit, habis waktunya, habis semuanya. Pada waktu habis, sudah meninggal dunia, baru kita mau berbuat, tidak ada lagi, modalnya sudah habis. Mau beli surga, modalnya sudah habis, baru mau beramal. Ya Allah, banyak orang yang menjerit ketika dia meninggal. Ya Allah, hidupkan aku sebentar, aku akan ibadah. Ya Allah, modal dagangnya sudah habis. Kalau kau hidup dulu, nah sekarang kau bisa ngisep nafas, itu modal. Maka Imam Ghazali bilang, inna nafasa jauharatun lagi matalah. Sesungguhnya satu nafas itu adalah jauharah. Apa jauharah? Mutiara yang tidak ada harganya, mahal benar. Mahal benar, tidak ada tandingnya. Maka dari itu jangan sampai modal ini sia-sia begitu saja, hilang, hancur.
Ini umur alhamdulillah ada sama kita sudah. Tinggal kita atur nih modal bagaimana, mau lari kemana sekarang. Hari ini sudah harus ada pengaturannya. Siang-siang duduk melakukan mikir sudahlah jam segini aku begini. Kalau ada kerjaan ini aku begini. Aku tak mau sia-siakan juga. Kalau sudah bisa menunjuk waktu-waktunya, punya rencana di dalam waktunya beribadah, nampaklah barokah nanti. Kalau sudah nampak barokah ini pertolongan ada, ini ada, nah muncul semua. Orang mesti lari-lari dapat rezeki, kita tak lari-lari dapat. Orang mesti loncat-loncat, kita tak pakai loncat dah. Insyaallah. Berkah hidup kalau sudah berkah enak. Allah tak bikin kita susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu kita setelah ini penuh dengan keberkahan insyaallah. Dan muncullah semangat bangkit kita daripada segala kelalaian, bangkit dari kemalasan. Dan kita sudah memastikan semuanya bahwa kita mau berubah, tak mau begini-gini saja itu. Kita harus merubah nasib kita, merubah jalan kita, tembus jalan kita ini ke surga ya Allah, kebahagiaan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sallim tulabana ya rabbal afat wal balaya. Allahumma arzuqna husnul mutaba'ah lina lima اللهم ارزقنا اللهم اجعلنا من اهل الهدايه والعنايه والتوفيق. اللهم يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات لحاجاتنا وحاجات الحاضرين مع السلامه والعافيه وحسن العاقبه في خير مسلم عافيه والى حضره النبي محمد رسول الله. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم.